buka plester, itu dari habis operasi sampai minggu pertama dia kontrol, itu saya kagak bisa tidur. Takut kenapa? Karena mikir, aduh ini kalau rusak gimana ya, kalau nggak bagus gimana ya. Orang bilang seniman itu nggak bisa dipegang omongannya. Syuting datang jam berapa, nongol jam berapa. Terus bilang janji ini nggak ini. Terus tiba-tiba menghilang di kontak. Karena dianggap seniman itu live by their mood. Tetapi seniman yang sudah berbisnis kayak lu lebih bisa di keep wordnya. Nah, gue mau tanya bener apa enggak? Hampir 100% benar sih. Ya kan? Nah, Tapi bukan apa ya, mungkin koridornya tapi bukan, mungkin tuh buat yang pure seniman sih gue rasa. ya. Kalau yang pure seniman ya karena memang biasanya karakternya itu sangat spontanitas ya. Beberapa artis juga gitu. Sangat Tom. spontan. Udah gitu mereka, ya itu karena mungkin karena dia sangat terlena di dunianya sendiri. Sehingga sementara dunianya itu kan cenderung menggampangkan ya. Dunia seni itu cenderung kita menggampangkan hal lain sih. Kenapa begitu? Mungkin kalau nggak gitu kita nggak bisa berkarya kali. Jadi kamu orang itu seniman karena based on feeling, mood. Kalau nggak mood nggak bisa. Pasti. Hah? Mood itu nah tapi ini mungkin debatable juga sih. Kalau aku mood itu bukan dicari, mood itu lu create. Gue lebih setuju gitu. Karena kalau dicari, ntar giliran nggak ada mood nggak berkarya dong. Tapi mood itu harus kita create gitu, create suasana supaya mood itu lahir. Jadi nggak harus ya, salah satunya yang paling sering orang kerjakan kan misalnya gue kalau mau berkarya gue harus ke gunung nih. Itu kan dia meng-create mood sebenarnya. Tapi Gitu. kan kalau seniman nggak punya profesionalisme, orang malas juga rekrut akhirnya lama-lama enak juga capek. Itu kan ya karena once kita udah ngomong bisnis kan. Hmm. Tapi kalau misalnya dia cuma, kan banyak seniman yang memang seniman pure. Dia nggak nyari duit. Itu celaka. Hidupnya susah. Ya, itu nggak bisa diatur kalau itu. Jadi emang harus dibedakan antara begitu once kita udah ngomong bisnis, ya ada profesionalisme yang harus dijunjung. Seniman yang sudah mau monetize sesuatu, dia Ya. harus come dengan paket Yes. profesionalisme. Benar. Nah, profesionalisme menurut versi lu apa? Sebenarnya lu hebat loh. Lu kan orangnya sebenarnya ada zutek saklek ya. Tapi lu bisa sabar handle orang yang kayak gue. Gue tuh udah crazy banget kalau untuk sesuatu yang parno. Itu sih luar biasa memang gue akui. Padahal lu bisa merasa artis, tapi lu ketika jadi dokter lu tuh nggak merasa lu artis, lu lagi jadi dokter Tompi. Gini, saya selalu menempatkan pasien komplain itu seperti pada hari pertama saya praktek. Pada hari pertama kita praktek, kita masih gini, yang sebenarnya yang akan bikin Anda sebel itu apa sih? Karena pertanyaan itu diulang-ulang kan. Gitu, misalnya saya tanya Anda namanya siapa? Sofia. Siapa namanya? Sofia. Nama Anda siapa sih? Yang keempat kita mulai sebel nih. Ini brengsek nanya dulu. Sofia gitu, mulai kayak gitu kan. Nah jadi, tapi kalau misalnya setiap pertanyaan itu kita anggap seperti pertanyaan pertama. Atau pernah lu mikirin di posisi gue yang lagi takut dan khawatir? Enggak. Lu nggak pernah baik karena lu kasihan sama pasien lu yang khawatir? Bukan. Saya nggak jawab bukan karena khawatir atau kasihan. Justru karena saya tahu it's safe. Jadi jawaban saya itu harus nggak boleh ragu-ragu. Tenang, aman, sabar, kasih tubuhnya waktu buat sembuh, kan saya selalu ngomong gitu kan. Gitu, karena kalau begitu ada sesuatu yang kurang, yang menurut saya, wah ini salah nih. Pernah dong komplikasi, Iya. wah ini salah nih, kebanyakan kayaknya. Nah jawaban saya bukan itu, jawaban saya please datang, saya akan cek, dan kalau memang perlu tindakan untuk memperbaiki, kita akan perbaiki. Tapi tetap tegas dan saklek gitu, maksudnya yang supaya orang tuh ngerasa, oh gue di handle sama orang yang benar nih, gitu. Jadi itu yang apalagi kalau bedah plastik sih, itu sesuatu yang sangat nggak bisa disembunyikan. Kita buka saya masih ingat tuh ekspresi saya pertama kali buka klinik estetik. Pasien pertama, orang pertama, tindakan pertama saya dalam hidup nih, yang tanggung jawab sendiri ya, operasi hidung. Pas kontrol 1 minggu, buka plester, itu dari habis operasi sampai minggu pertama dia kontrol, itu saya kagak bisa tidur. Takut kenapa? Karena mikir, aduh ini kalau rusak gimana ya, kalau nggak bagus gimana ya, kalau miring gimana ya, kan mikirnya udah kesana. Begitu dia datang, tapi di situlah saya belajar gitu. Nggak bagus karena bengkak kan. Wah dulu operasi masih bengkak banget, parah nggak karu-karuan gitu. Begitu buka, tapi saya harus pasang muka yang
Oke, ini bagus. Supaya karena begitu saya pasien buka, loh, kok gini? Pasien langsung, dok kenapa dok? Di situ trust dia udah nggak ada lagi. Ya. Walaupun sebenarnya baik-baik aja nggak ada apa-apa. Sedikit keraguan di mata saya, di pasien itu seumur hidup dia nggak akan percaya lagi sama dokternya. That's profesionalisme ya. Jadi penting banget to gitu. act like a doctor. Dan harus confident kan. Ya. Oke. Seniman dikenal dengan orang yang bekerja berdasarkan mood. Tetapi di dunia ini banyak orang yang juga hidupnya di drive oleh mood. Jika Anda ingin lebih bahagia dan sukses, tentu hidup tidak hanya dengan mood, tetapi dengan logika. Logika akan membawa Anda ke suatu profesionalisme yang bagus.